BPJS Ketenagakerjaan menggaet Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Perbarindo, dalam program sosialnya. Kepala Kantor BP Jam Sostek Cabang Kota Tangerang Selatan, Tangsel, Iman Santoso Acuan mengatakan. Program BPJS Ketenagakerjaan ini ya Pak, yang dirangkul sosialisasinya bersama Perbarindo Pak. Apa target yang dituju Pak? Jadi target yang saya tuju untuk Perbarindo itu adalah nasabahnya dan pengurus Perbarindonya. Karena banyak nasabah itu belum mendapat perlindungan dari Jam Sostek, termasuk pengurusnya juga. Beberapa pengurus yang di BPR itu juga ada beberapa yang belum jadi peserta. Ini target kita pertama. Artinya perlindungan itu wajib kita berikan kepada nasabah. Apapun nasabah itu di latar belakangnya, yang penting dia bekerja, menghasilkan uang, ada ekonomi menghasilkan uang, dan dia bisa menjadi peserta. Itu yang kita sasar. Nah Pak, sosialisasi BPJS program ketenagakerjaan ini ya Pak bersama dengan Perbarindo, apa aja sih Pak yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini Pak? Jadi yang kami tawarkan untuk yang pengurusnya itu adalah masuk program penerima upah. Penerima upah, ada pemberi kerja, ada majikan, ada karyawan. Seperti di Perbarindo itu kan ada berbadan hukum juga. Kemudian sasaran berikutnya untuk para nasabah itu masuk kategori program bukan penerima upah. Nah Pak, apa Pak yang akan diberikan ya Pak oleh BPJS terhadap para karyawan BPR ini Pak? Apakah ada jaminan lebih dari seperti tadi ya Pak, jaminan kematian, kecelakaan kerja atau seperti apa Pak? Ya, jadi perlindungan yang diberikan kepada bukan penerima upah nasabah itu minimal 2 program, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Nah, kemudian kita juga menghimbau juga mengajak untuk ikut untuk program CHT-nya. Itu 3 program. Kemudian untuk pengurusnya kita usahakan, kita wajibkan untuk diberikan kepada 4 program. Jaminan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Itu yang akan kita sasar. Pak, untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu bisa dijelaskan sedikit Pak secara singkat? Jaminan kecelakaan kerja itu dia akan mendapatkan perlindungan sejak dia keluar dari tempat kerja atau rumah ke tempat kerja, dan selama dia bekerja dia akan mendapatkan perlindungan cover dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kematian itu dia perlindungan selama dia menjadi peserta aktif, ketika dia malah meninggal dunia biasa atau kecelakaan kerja itu yang akan kita cover. Kalau meninggal biasa dia akan mendapatkan santunan 42 juta, meninggal karena sakit bukan karena kecelakaan kerja. Kalau dengan kecelakaan kerja dia akan mendapatkan 48 kali upah. Siap Pak, terakhir dong Pak, imbauan bagi para pekerja upah maupun non upah ya Pak. Sepertinya harusnya seperti apa sih Pak menanggapi program BPJS Ketenagakerjaan ini Pak? Ya, artinya kami menghimbau kepada perusahaan yang dia memperkerjakan karyawannya agar segera mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, karena ini program pemerintah. Jadi intinya untuk perlindungan kepada karyawannya itu memang perlu dilakukan dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, kepada untuk yang peserta yang BPU, yang informal, itu juga menghimbau untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena dengan iuran 16.800 untuk program BPU itu sudah mendapatkan 2 program jaminan kerja, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Oke, terima kasih Pak. Pak, izin terkait dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi para karyawan yang tergabung dalam Perbarindo ya Pak, ataupun BPR ya Pak, itu bagaimana Pak tanggapan dari pihak Perbarindo sendiri Pak? Sebelumnya kalau melewat Perbarindo saya tidak punya kapasitas mewakili Perbarindo. Saya di sini hanya mewakili perusahaan saya sendiri, yaitu BPR Karya Utama gitu. Jadi kalau kewenangan saya Perbarindo, saya tidak punya kapasitas untuk menerangkan terkait dengan Perbarindo. Nah, untuk manfaat sendiri yang saya rasakan untuk perusahaan BPR Karya Utama Jabar ini, satu sisi dengan program ketenagakerjaan ini kami secara mitigasi risiko bisa membuat satu hal yang memang sebagai upaya dalam hal kita dalam memanage suatu manajemen risiko,
Yang kedua, ini juga menjadi peluang bisnis. Kenapa disebut peluang bisnis? Karena satu sisi dengan program ketenagakerjaan ini, satu sisi kami ikut dalam peran untuk program pemerintah. Yang kedua, kami juga bisa menawarkan kepada nasabah-nasabah kami untuk bisa mereka ikut dalam hal manfaat yang bisa didapat dalam program ketenagakerjaan ini. Nah Pak, berapa karyawan atau pekerja yang akan Bapak daftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan ini Pak? Kalau untuk karyawan kami sendiri sebenarnya itu sudah semua baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan sudah didaftarkan karena ini menjadi kewajiban bagi perusahaan. Itu sudah ada 172 orang yang kami daftarkan untuk karyawan kami sendiri. Tapi justru di sini yang perlu digasari adalah kami juga menawarkan kepada nasabah kami. Nah, program ini kami tawarkan untuk nasabah-nasabah kami karena seperti tadi saya sampaikan ini adalah peluang bisnis. Kita menggandeng pemerintah dalam hal ini secara jaminannya kuat gitu ya. Dan satu sisi secara peluang bisnis bisa menarik nasabah-nasabah kami untuk ikut disertakan dalam jaminan ketenagakerjaan. Dan sampai dengan saat ini kami melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sejak Januari 2022 dan sudah nasabah yang mengikuti program ini sebanyak 790 orang yang ikut BPJS Ketenagakerjaan lewat program ini. Oke, siap. Terima kasih Pak. Kemudian diberikan untuk pelunasan sebesar 37 juta dan untuk ahli waris sebesar 5 juta. Jangan lupa subscribe ya.